Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-69. Nah, masing-masing soal nanti aku akan kasih kalian waktu sekitar 5 detik. Kalau misalnya kalian butuh waktu lebih, kalian bisa berhentiin aja videonya. Nanti kalau misalnya udah dijawab, soalnya boleh dilanjutkan lagi untuk mengetahui jawaban dari soal tersebut. Oke, soal pertama. Sebagai petugas yang menjaga loket layanan, Anda telah banyak bertemu orang dengan berbagai macam karakter dan latar belakang. Tak jarang seorang petugas pelayanan mendapat pujian karena kualitas pelayanan yang baik. Namun sebaliknya, mereka juga berpotensi mendapat teguran atau cacian oleh pengguna jasa atas kesalahpahaman yang kerap kali terjadi. Suatu ketika ada seorang pengguna jasa yang datang dengan amarah menghampiri Anda dan mencaci maki Anda di hadapan banyak orang. Tak hanya itu, ia juga merekam kejadian saat itu melalui gawainya dengan narasi yang bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya. Sikap Anda adalah: A. Diam saja karena Anda merasa bahwa Anda tidak salah. B. Memanggil petugas keamanan untuk mengamankan pengguna jasa tersebut beserta gawainya. C. Menenangkan pengguna jasa tersebut sambil menanyakan apa permasalahan yang sebenarnya terjadi. D. Meminta maaf kepada pengguna jasa tersebut agar masalah cepat selesai. E. Mengutarakan fakta yang sebenarnya dengan pengeras suara agar semua mengetahui. Silakan teman-teman jawab. Oke, soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan C. Menenangkan pengguna jasa tersebut sambil menanyakan apa permasalahan yang sebenarnya terjadi. Soal nomor 2. Anda bekerja di sebuah instansi pelayanan masyarakat. Suatu waktu, saat sudah jam pulang dan Anda hendak menutup pintu, datang seorang masyarakat yang ingin meminta pelayanan. Sikap Anda: A. Melihat apakah Anda bisa melayani kepentingannya atau tidak. B. Memintanya datang kembali esok hari karena pelayanan sudah tutup. C. Tetap menutup pintu dan berlalu pergi. D. Tetap melayani dengan sepenuh hati karena ini tugas Anda sebagai pelayan masyarakat. E. Melayani walaupun kesal di dalam hati. Silakan teman-teman jawab. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan D, yaitu tetap melayani dengan sepenuh hati karena ini tugas Anda sebagai pelayan masyarakat. Soal nomor 3. Anda bekerja pada bidang pelayanan publik. Suatu hari, seseorang datang mengajukan komplain disebabkan datanya belum diproses. Setelah Anda melakukan pengecekan, ternyata persyaratan belum dilengkapi. Anda meminta pelanggan tersebut untuk melengkapi persyaratan terlebih dahulu. Akan tetapi, ia menolak dengan berbagai alasan dan ingin tetap datanya diproses. Tindakan yang dilakukan pimpinan perusahaan sebaiknya adalah: A. Meminta pelanggan tersebut untuk mematuhi aturan yang berlaku. B. Meminta Anda untuk memenuhi keinginan pelanggan agar tidak terjadi keributan. C. Membiarkan Anda bekerja sesuai kemampuan Anda. D. Memantau Anda bekerja dari jauh. E. Berharap pelanggan tersebut mengerti dan mau memahami aturan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan A, yaitu meminta pelanggan tersebut untuk mematuhi aturan yang berlaku. Soal nomor 4. Seseorang datang mengajukan komplain saat Anda sedang sibuk mengerjakan pekerjaan Anda. Yang Anda lakukan adalah: A. Menyarankan pelanggan tersebut untuk mengajukan permasalahannya ke teman Anda. B. Menolak melayani karena sedang mengerjakan pekerjaan. C. Menghentikan pekerjaan dan melayani pelanggan tersebut terlebih dahulu. D. Tetap mengerjakan pekerjaan sambil mendengarkan permasalahan pelanggan. E. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan pekerjaan Anda karena Anda harus melayani pelanggan. Silakan teman-teman jawab. Oke, soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan C, yaitu menghentikan pekerjaan dan melayani pelanggan tersebut terlebih dahulu. Soal nomor 5. Seorang pelanggan mengkritik penampilan Maya. Maya seorang customer service di sebuah bank. Pelanggan merasa tidak nyaman sebab pakaiannya yang dinilai terlalu seksi. Tindakan Maya seharusnya adalah: A.
Pakaian Maya sudah sesuai dengan aturan perusahaan. B. Menunggu atasan memberikan perintah. C. Memperbaiki penampilan demi kenyamanan bersama. D. Membela diri sebab hal tersebut tidak benar. E. Tetap melayani setiap pelanggan dengan maksimal. Silahkan teman-teman jawab. Jawaban soal nomor 5 adalah pilihan C, yaitu memperbaiki penampilan demi kenyamanan bersama. Soal nomor 6, Santi bekerja sebagai seorang kasir di sebuah minimarket. Antrian sedang panjang di pagi hari, akan tetapi seseorang terlihat menyerobot antrian. Tindakan Santi sebaiknya A. Diam saja menyaksikan hal tersebut, B. Tidak melayani orang tersebut sampai ia kembali ke antriannya, C. Meminta orang tersebut untuk tetap tenang karena semua akan dilayani, D. Kecewa terhadap perilaku orang tersebut, E. Meminta orang di belakangnya untuk merebut kembali haknya. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan C. Meminta orang tersebut untuk tetap tenang karena semua akan dilayani. Soal nomor 7. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk kerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi Anda tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Anda akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. E. Anda tanyakan kepada teman-teman yang lainnya apakah informasi tersebut benar adanya. Silahkan teman-teman jawab. Soal nomor 7, jawabannya adalah pilihan D. Anda akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Soal nomor 8. Anda dan rekan Anda sudah mengerjakan laporan yang diminta oleh perusahaan. Tetapi ketika mengerjakan, rekan Anda tidak memasukkan satu bagian penting dalam laporan tersebut. Maka apa yang akan Anda lakukan? A. Berdiskusi dengan rekan Anda bahwa satu bagian penting itu harus dimasukkan pada laporan supaya dapat menghasilkan laporan yang baik. B. Tidak terlalu memedulikan satu bagian penting tersebut. C. Menyuruh rekan untuk memasukkan satu bagian penting tersebut. D. Memasukkan sendiri satu bagian penting tersebut. E. Memberikan laporan seadanya saja. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan A, yaitu berdiskusi dengan rekan Anda bahwa satu bagian penting itu harus dimasukkan pada laporan supaya dapat menghasilkan laporan yang baik. Soal nomor 9. Salah satu teman Anda tidak masuk kerja dikarenakan suaminya baru saja kecelakaan. Dikarenakan harus ada yang ke kantor, teman Anda meminta Anda untuk menggantikannya dalam menyelesaikan tugasnya. Bagaimana sikap Anda dalam kondisi tersebut? A. Membantu dengan menyemangati saja. B. Tidak usah memedulikannya. C. Membantu dengan menanyakan mana saja yang harus diselesaikan. D. Mengerjakan tugas sendiri. E. Menolak permintaan tolong tersebut. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan C, membantu dengan menanyakan mana saja yang harus diselesaikan. Soal nomor 10, Pak Rum baru saja diterima sebagai pegawai negeri sipil di sebuah instansi pemerintahan di Kota Bekasi. Ia adalah lulusan sarjana informatika dan telekomunikasi serta memiliki prestasi yang baik di bidang programmer. Setiap hari, ia datang tepat waktu dan pulang sesuai jam yang ditentukan oleh kantor tersebut. Sebagai orang yang baru dalam lingkungan tersebut, ia belum mengenal baik dan mengetahui karakter rekan kerjanya. Ia ditempatkan sebagai pengelola data di kantor tersebut. Suatu ketika, salah seorang dari rekannya memiliki masalah pada program di laptop pribadinya, dan masalah tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan kerja kantor. Sikap Pak Rum sebaiknya terhadap rekan kerjanya adalah A. Bersikap biasa saja karena belum terlalu mengenal dan mengetahui karakter teman kerjanya dan tidak dimintai bantuannya.
B. Mengabaikan masalah tersebut dan mengutamakan pekerjaan kantor. C. Meminta temannya untuk membawa laptopnya ke service center agar dapat segera diperbaiki. D. Membantu menyelesaikan masalah temannya terkait program di laptopnya agar dapat segera digunakan. E. Menyelesaikan pekerjaan kantor kemudian menawarkan bantuan kepada temannya terkait masalah program di laptopnya. Silahkan teman-teman jawab. Oke, jawaban soal nomor 10 adalah pilihan E, yaitu menyelesaikan pekerjaan kantor, kemudian menanyakan bantuan kepada rekannya terkait masalah program di laptopnya. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.